Oke, mohon maaf ya. Tiba-tiba Allah izinkan ya, internetnya terputus ya. Oke lah, Bismillah. Kita siap menerima apapun yang Allah kasih. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Ya. Baik, sudah masuk lagi semua ya. Mohon maaf ya, ini kita nanti tolong diumumkan ke teman-temannya di grup. Ada link yang baru ya, ada link yang baru. That's awesome, Trini Diamond. Trini Diamond dari mana nih? Trini Diamond, that's awesome. That's awesome. Oke, Quranic Vibration. Mana yang sekarang lagi live? Saya lagi ngecek juga di handphone saya. Oh ini ya. Oh ini. Sedang live. Oke, mati ya. Pasti dia mati. Sekarang pakai link yang baru. Ya. Wow, keren ya. Kita dikasih ilmu praktek sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semuanya udah keren. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut kembali. Sampai mana kita tadi ya? Jadi Bapak Ibu ya, ini ketentuannya. Jadi ketika tantangan kita terlalu besar, maka gunakan. Jadi kalau ditanya kemarin ya, gimana posisinya setelah sebelum ya melakukan garpu tala gitu ya? Saya pribadi itu nggak 0,0000 gitu, nggak, naik turun ya. Seperti juga sinyal naik turun. Ya 1 0 3 0 gitu ya. Itu tuh grafik saya tuh ya. Grafik kegalauan saya tuh kadang 4 0 5 0, dulu 10 gitu ya. Gitu ya. Terus setelah kenal mana rezeki 03 05 02 05 04 0 gitu ya. Bisa dipahami nggak Pak Ibu ya? Artinya itu yang ada dalam grafik saya gitu ya, grafik kegalauan ya. Ini sambil nunggu yang lain ya, grafik kegalauan. Jadi nggak, kalau apakah Pak Nas itu semuanya 0000 gitu ya? Ya berusaha, cuma kan namanya manusia ya. Namanya manusia, dia ya ada naik turunnya. Dulu ya ini 10 nih, ya ini 5 nih, ini 0 nih. Dulu grafik saya di sini nih. Dulu ya, grafik saya di sini. Jadi bayangkan Bapak Ibu, itu betapa tinggi itu tembok perisainya itu. Setelah magnet rezeki gitu ya, dari sini cus ke 0. Abis itu pasti ada yang men-trigger lagi naik gitu kan, 0 lagi, naik lagi, 0 lagi gitu ya. Terus begitu ya. Ada aja sih, saya pribadi masih begitu juga ya. Kadang-kadang ada yang 10 banget tapi langsung 0 lagi gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, ada yang begini-gini ya. Jadi enggak semuanya 0. Kalau seandainya semuanya 0 panteng gitu ya, doain ya Bapak Ibu ya, supaya kita semua juga bisa di 0 aja terus. Kalau di 0 terus Bapak Ibu, wah keren. Kalau Bapak Ibu semuanya nanti di 0 aja terus ya, pantengin gitu di angka 0 aja ya. Grafiknya begini nih. Nah, tujuan kita nanti grafiknya begini Bapak Ibu, seng gitu. Ya kalau 0 begini kan mati nih kalau grafiknya grafik grafik tekanan darah ya.
Tet, gitu. Alhamdulillah Pak Nas juga manusia. Ya, grafiknya naik turun. Iyalah, saya manusia, ya. Nah, nanti ada saat-saat di mana teman-teman semuanya insya Allah nanti grafiknya tet. Itu udah namanya mati rasa. Gitu. Jadi, Pak Nas, apakah ilmu kita ini akan membuat kita mati rasa? Iya begitu, ya. Nanti Bapak Ibu sampai mati rasa, udah nggak punya rasa lagi sama apapun. Ya. Di sini nih derajat mati rasa. Ya, di sini derajat mati rasa. Wah, keren banget ya kalau udah mati rasa ya. Udah nggak ada kegalauan. Oh, angka 0 itu tak terhingga, no limit Pak Nas. Ya, ya katakanlah mati rasa. Akhirnya kita udah dipukul orang malah senyum gitu. Ya, dihina orang gembira gitu. Ya karena ini ya derajatnya derajat mati geni. Ya. So Bapak Ibu ya, kita nanti mau ke arah sana. Sebelumnya kan di sini nih ya. Sebelumnya di 10, 9, 8 gitu ya. Ya yang kayak gini-gini nih yang orang yang nggak dapatkan rezeki. Ini namanya azab. Orang yang dapatkan azab dunia ya karena hatinya nggak tenang. Ya. Nah, nanti ya gimana caranya supaya bisa kita mati rasa itu? Setiap ada persoalan langsung tuh dienolkan, langsung dienolkan, langsung dienolkan. Jadi dulu mungkin nolkan itu jaraknya sebulan baru bisa 0, 2 bulan baru bisa 0 gitu ya. 3 bulan baru bisa 0. Sekarang ini cuma hitungan 2 menit gitu. Mobil ditabrak orang gitu, bruk gitu ya. 2 menit tuh naik tuh ya. Astagfirullahaladzim. 2 menit langsung ya. Nanti tambah tuh jadi 1 menit gitu kan. Ya. 1 menit. Nauzubillah azab. Iya, karena Allah yang bilang kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar. Kemudian wala in kafartum inna azabi lasyadid ya. Sesungguhnya ketika engkau ingkar ya, maka azabku amat pedih ya. Jadi memang begitu dah ya. Jadi dikasih azab. Nah selama ini sebelum belajar ilmu magnet rezeki gitu ya, kita ternyata diazab terus sama Allah ya. Masya Allah. Cuma kita nggak sadar. Sebenarnya bukan azab dari Allah, cuma kita yang mengazab diri kita sendiri gitu loh ya. Nah setelah itu siap-siap Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keajaiban yang luar biasa untuk kita. Kayak saya misalnya. Apakah Pak Nas masih ada kegalauan? Ya masih ada lah. Contoh ya, pengen banget anak lelaki. Ya, itu, waduh, setiap ngelihat anak lelaki lucu gitu, itu tuh ada desiran di sini, gitu. Setiap ngelihat ada anak laki-laki gitu, kan lucu anak laki-laki itu. Mana lebih lucu, laki-laki apa perempuan? Perempuan? Enggak, lucu laki-laki. Apalagi kalau masih kecil tuh, ya. Pas masih kecil gitu kan, terus kemudian lagi dipakein pampers, belum aja dipakein pampers udah pipis gitu kan. Nah, pipisnya kan mancur, kan lucu. Kalau saya 6 rembes semua. Rembes semua. Akhirnya ya saya harus ademin dong keinginan saya itu. Kan saya belum punya. Jadi ada gap antara keinginan dengan realita. Gap ini yang menimbulkan ya nyamanan ya. Itu gap itu tuh antara hajat, keinginan dan realita. Hajatnya pengen dapat jodoh tapi realitanya belum. Hajatnya pengen punya anak laki-laki tapi realitanya belum. Hajatnya pengen punya rumah tapi realitanya belum. Kan ada gap. Nah, kita berharap nggak ada gap. Ya, gap itu nggak boleh, gapnya itu harus nggak ada ya. Jadi mencapai titik level galau 0 itu kita udah nggak punya gap lagi. Gimana cara untuk mendapatkan gap yang 0 itu ya? Ya akhirnya saya juga, nah ini dia nih ya, anak pesantren KR, anak Pak Nas ya. Akhirnya sekarang saya punya anak laki-laki gitu ya, anak pesantren. Wah kalau saya ke pesantren itu ya inilah kenikmatannya beda banget gitu ya. Karena saya punya anak laki-laki itu anak pesantren. Cuma ya
tetap aja saya nggak bisa ngelihat mancurnya gitu. Mancur saya nggak bisa lihat. Nah, kan selama ini kan gini ya, kita menghibur diri. Pak Nas ntar juga dapat mantu laki-laki, ya kan? Itu menghibur diri, menghibur diri. Apakah selesai? Enggak, keinginannya tetap ada, ya kan? Lucu semua gitu kan, laki-laki perempuan sama aja. Iya, Bapak Ibu kalau punya anak 6 perempuan gitu ya, terus kemudian pengen dapat anak laki-laki, pasti nggak ngomong lucu, ya. Pasti masih ada keinginan, tuh masih kesisa tuh keinginan itu masih pakai logika semua kan, mana lagi coba gitu kan, coba lagi Pak Nas. Ya ini kan ya, coba lagi deh, coba lagi gitu. Akhirnya ya kalau nanti nggak dapat gimana lagi, nggak bahagia lagi. Ini semua kita pakai jawaban-jawaban ini ya, kayak gini nih ya, nih saya Pak Nas dan Bunda Yuni disegera dianugerahkan anak laki-laki kembar sekalian gitu kan, amin ya mujib. Iya sih, kita pengen banget ya, doa lagi. Cuma kapan beresnya coba? Kapan beresnya? Ya. Ya. Kapan beresnya? Ya. Nggak ada beresnya. Nah, kayak gini nih. Ini kan menghibur diri, nanti mancurnya pada cucunya akan jauh lebih indah. Ini juga nih, Pak Nas kenapa nggak adopsi anak laki-laki dari bayi untuk pancingan gitu? Ini logika semua. Nggak apa-apa ya, kita belajar dari sebuah kasus. Ternyata ada keterbatasan dari cara kita berpikir. Ya, nggak bisa 0-0 terus loh. Ya masih ya, kalaupun itu 5 lah, 6 gitu kan. Abis itu setiap ngelihat anak laki-laki lagi 9 gitu. Terus turun lagi 5, ya nggak enak dong. Kan kita harus dapat keajaiban. Kalau keajaiban tuh nolin. Akhirnya garpu ta'ala Bapak Ibu. Garpu ta'ala, ya Allah, aku mau beres ya Allah. Ya, aku udah nggak mau lagi pakai logika. Aku cuma mau ya jawaban dari Engkau. Tolong jawab aku ya Allah. Kenapa aku nggak punya anak laki-laki gitu? Ya, nah akhirnya kayak gini nih. Tetap berusaha Pak Nas. Iya capek dong berusaha mah. Ya, tetap berusaha Pak Nas. Apalagi ya cari dari istri yang kedua Pak Nas. Ya, nanti ada luka perisai rezeki. Ya, saya juga nggak bisa mikirin tuh kalau seandainya nanti saya misalnya nauzubillah ya, bukan nauzubillah sih, Allahu a'lam, misalnya di istri yang kedua lahir laki-laki, istri saya yang pertama gimana? Ya udah kayak gitu-gitu tuh, aduh daripada mikir banyak hal gitu ya, kagak beres-beres ya, harus menerima apapun yang Allah berikan. Kita harus jujur bahwa manusia punya keinginan. Manusia beda sama malaikat. Malaikat itu memang nggak punya keinginan, tapi manusia punya keinginan. Jujur aja dalam hati. Kita sih memang udah terima aja gitu kan, terima aja. Kalau bapak ibu punya anak 6 gitu ya, perempuan semua dan pengen laki-laki, pasti nggak bisa dengerin nasihat ini. Terus gimana dong? Garpu ta'ala. Ini garpu ta'ala saya Bapak Ibu. Ya, yahabul liman yasha'u inatha wa yahabul liman yasha'u dzukur. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia kasih anak perempuan pada siapa yang dia kehendaki, dan kasih anak laki-laki pada siapa yang dia kehendaki. Emang lu mau ngapain ya? Lu mau ngatur gue? Yakhluqu ma yasha'. Yakhluqu ma yasha'. Allah ciptakan yang sekehendaknya, terserah ya. Dan atau dia menganugerahkan kedua jenis, laki-laki dan perempuan, pada siapa yang dikehendaki, dan dia menjadikan mandul gitu. Siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Innahu alimun qadir. Langsung tunduk saya Bapak Ibu. Innahu alimun qadir. Alimun qadir. Ya. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah, dia Maha kuasa, lagi Maha mengetahui, lagi Maha mengetahui, lagi Maha kuasa. Terus gimana? Langsung Bapak Ibu, saya adem dengan ayat ini. Adem saya dengan ayat ini. Ya, kayak gini nih. Wah, pakai baju. Wah, udah saya belajar macam-macam lah ini. Saya pernah baca satu artikel, sperma lelaki yang menentukan jantina anak. Ya, ya terus
Bukan sperma, yang menentukan Allah kan. Ini langsung nih. Jadi akhirnya setiap saya punya keinginan anak laki-laki itu saya hajar, ya kan? Ya Allah, itu anak laki-laki cantik banget, langsung yahabul liman yasha'u inasa wa yahabul liman yasha'u dzukur. Langsung tuh saya Bapak Ibu, ya. Gitu. Saya langsung install. Supaya keinginan kita tuh langsung jatuh lagi gitu loh, ya, sehingga akhirnya kita rasanya ke nol. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya Bapak Ibu. Saya kan juga itu adalah yang ngomongin ini kan tadi nih, Pak Nas jangan menikah lagi Pak Nas, ya, jangan menikah lagi Pak Nas, karena Pak Nas sudah jadi panutan, nanti jangan sampai melukai hati kami. Tadi saya baca itu, saya nggak tahu di mana tuh ya. Saya pun nggak ada garpu talanya. Saya garpu tala juga tentang menikah lagi tuh untuk dapetin anak laki-laki. Sampai begitunya Bapak Ibu. Ya, tapi akhirnya jawabannya tuh apakah kau mau apa gitu ya. Akhirnya saya tidak menikah lagi ya, insya Allah. Kenapa? Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah yang telah menitipkan ayat-ayatnya kepada saya. Gitu ya. Ini kenapa nggak ada ininya, mungkin saya sembunyikan ya. Nah ini saya bahas dalam buku ini Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang mau dalamin silahkan ya. Kemudian nah ini kita udah lakukan ini semalam. Nah sip ya. Quranic vibration itu adalah menggetarkan hati dengan ayat-ayat Al-Quran yang dengan ayat yang spesifik mampu meredakan kerisauan di dalam dada. Itu definisinya. Oke, menggetarkan hati dengan ayat-ayat Quran. Ya. Yang dengan ayat yang spesifik, karena setiap orang itu punya persoalan berbeda-beda. Ya, persoalan kita berbeda-beda. Ya, menghadapi ini itu kan pasti berbeda-beda. Ya, saya punya latar belakang, mungkin anak yang laki-laki 4 dengan laki-laki 5, laki-laki 6 beda-beda tuh. Rasanya beda-beda, ayatnya juga beda-beda, spesifik. Kemudian latar belakang keluarga kan beda-beda. Makanya obat itu, kenapa obat itu nggak sama, nggak semua orang kasih obat yang sama, karena setiap orang punya kondisi berbeda. Begitu juga dengan Al-Quran. Ya, caranya bagaimana? Caranya dengan menuntut ilmu Bapak Ibu. Ya, dengan menuntut ilmu, getarkan hati dengan Quran. Ketika kita mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh seorang ahli ilmu, ya, kemudian kita merasa bergetar dengannya. Menuntut ilmu. Ruqyah syar'iyah, ya. Ruqyah syar'iyah, bukan syariah, ruqyah syar'iyah. Kemudian meningkatkan ibadah, ya, dari yang tadinya cuma setengah juz jadi 1 juz. Itu juga bisa membuat hati itu jadi tunduk gitu. Baca Quran banyak-banyak. Meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Meningkatkan ibadah, tambahin sholatnya, tambahin ininya, tambahin tahajud. Meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Nah, membuka Al-Quran secara acak menjadi salah satu metode yang kita bisa lakukan. Tapi bukan satu-satunya cara. Ya, bukan satu-satunya cara. Intinya adalah getarkan hati dengan Al-Quran. Intinya itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang kelima ini, membuka Al-Quran secara acak, dan kita lakukan semalam, maka inilah ketentuannya. Bapak Ibu harus ikut ketentuannya. Oke? Ketentuan dari Quranic vibration atau garpu tala. Ya. Pertama, niatkan belajar garpu tala untuk menjadi mandiri dalam melakukannya. Oke? Jadi Bapak Ibu harus melakukannya secara mandiri. Makanya kenapa Bapak Ibu penting sekali untuk dapetin ini, ketentuan ini, supaya Bapak Ibu bisa melakukannya secara mandiri. Jangan sampai udah belajar magnet rezeki, udah belajar garpu tala, masih aja terus nanya gitu ya. Masih terus nanya, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Jangan dong ya. Anda harus punya kemandirian gitu ya. Punya kemandirian untuk melakukannya. Siap ya? Ya sama kayak anak-anak dulu gitu kan, disuapin pelan-pelan, diajarin makan, diajarin cara makan sampai dia bisa makan sendiri. Begitu juga dengan garpu tala. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu semua bisa melakukannya secara mandiri, karena persoalan Bapak Ibu kan banyak. Ya. Persoalan saya juga banyak, ya. Gitu. Jadi ya kayak kemarin istri saya tuh kan, ya namanya istri ya. Pada saat lebaran itu, itu saya juga pernah tuh ngalamin istri saya di rumah aja gitu kan, malah demam Bapak Ibu. Pada saat lebaran tuh nggak kemana-mana, demam tuh ya. Kenapa? Kerjaannya beberes saya tiap hari, beberes, menggantikan pekerjaannya khadimat gitu kan.
anaknya banyak, masih bayi gitu kan, ada yang masih bayi. Kemudian sekarang ini, waduh nggak boleh mudik, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Ya kalau tahun lalu sih kita masih masih bisa nerima gitu. Tahun ini, aduh gimana ya. Terus kemudian istri saya bilang, Bi, ini ada tawaran ini bolak-balik gitu kan, tawaran pergi ke Turki itu, Lebaran di Turki gitu kan. Wah kayaknya menarik banget nih Lebaran di Turki gitu. Itu istri saya tuh ngelihat, ya pas banget waktu itu adalah dananya gitu. Terus kemudian, Bi ini murah nih Bi, cuma 15 juta nih Bi gitu kan. 15 dikali dikali 6 ya, kali 8 berarti kan 120 juta, bisa nih Bi gitu kan. Ayo Bi gitu. Jangan gitu, coba ya garpu tala dulu. Saya bilang gitu, coba garpu tala dulu. Pas garpu tala kan keinginan tuh pengen gitu. Gimana sih kalau lagi kepengen gitu, lagi ngidam tuh kalau nggak bisa diturutin kan katanya air liur keluar kan. Lagi ngidam ke Turki itu istri saya tuh bareng-bareng. Coba garpu tala dulu. Pas garpu tala gitu ya, itu ayatnya tuh nggak ngebolehin, langsung cus. Langsung nggak punya keinginan belas ke sana. Oh ya udah, Allah udah ngelarang. Nah daripada suami yang ngelarang, mending Allah yang ngelarang kan. Karena saya nggak terlalu pengen juga gitu. Cuma kalau istri mau ya ayo gitu kan. Nah ternyata saya baru aja tahu gitu kan. Kita baru aja tahu ternyata Turki lockdown Bapak Ibu. Bayangkan kalau seandainya kita udah pengen daftar, tahu-tahu ya ternyata lockdown Turkinya gitu. Jadi istri saya pun ya silakan gitu ya. Yang kedua, ya istri saya pun akhirnya dia mandiri melakukannya. Yang kedua, ya turunkan garis kebenaran ke titik nol untuk melakukan garpu tala ini. Jadi kalau kita masih ada, misalnya nih suami istri semalam diomelin sama suaminya, gitu ya. Kemudian paginya si istri garpu tala, tapi masih ada tuh. Sebenarnya tuh aku tuh ya nggak suka tuh gitu kan, suami tuh masa dia ngomel-ngomel, pasti yang salah dia gitu kan, pasti yang salah dia tuh gitu kan. Kalau yang kayak gitu Bapak Ibu melakukan garpu tala, percaya saya nggak mungkin bisa. Oke, ini ketentuannya ya. Jadi Anda harus turunkan garis kebenaran ke titik nol dulu. Anda harus ngomong aku yang salah. Jadi istri ya yang diomelin sama suami, dia harus ngomong saya yang salah, ya Allah aku sadar, ya Allah aku yang salah, baru lakukan garpu tala. Siap ya? Ya. Jadi turunkan dulu garis kebenaran ke titik nol. Saya yang salah. Karena kalau seandainya kita bilang saya masih ada titik kebenaran, maka ayat yang kita buka pasti nggak tepat. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu bilang, Pak Nas kenapa ya kok ayatnya kok nggak nyambung Pak Nas gitu, berarti ya kitanya masih belum buka hati. Kitanya masih ada sedikit titik kebenaran yang ada dalam diri kita. Jatuhin dulu. Habisi dulu ke titik nol. Turunkan garis kebenaran ke titik nol. Yang ketiga, garpu tala ini sebenarnya akhlak Nabi SAW. Ya, ada apa-apa Quran, Rasulullah SAW itu ya kalau melakukan segala sesuatu itu tanya Quran dulu. Ya, cuma kan tentunya levelnya Rasulullah berbeda dengan kita gitu kan. Levelnya Rasulullah itu berbeda dengan kita. Tapi apa nggak mau kita seperti Nabi gitu ya, ada apa-apa Quran. Pernah satu ketika Rasulullah SAW itu difitnah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya hadisul ifki. Hadisul ifki ini fitnah ya yang melanda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pulang ikut Nabi dalam keadaan perang, kemudian beliau ada keperluan. Kemudian ternyata tanduknya itu dibawa terus sama pembawa tanduk. Ya, pas Aisyah ke rombongan, ternyata rombongan udah pergi. Akhirnya ada rombongan penyapu tuh, ada pasukan penyapu. Namanya seingat saya Safwan. Kemudian ya Aisyah naik aja di ontaku, aku yang membimbing kau dari depan gitu ya. Karena kan beliau tugasnya adalah tugas menyisir gitu. Aisyah di atas onta. Kemudian Safwan itu di depan menuntun. Nyampe di pintu gerbang Madinah, yang pertama kali melihat adalah orang Yahudi ya. Orang Yahudi yang pertama kali melihat, dipoto tuh, sebarkan ke WhatsApp grup. Lihat nih kelakuannya istri Nabi, jalan sama lelaki lain gitu. Ya. Jalan sama lelaki lain. Masya Allah itu langsung rame di Madinah. Nabi ditanya, kalau kita jadi nabi nih, ya,
Kita jadi nabi. Ya Rasulullah gimana? Istri engkau tuh ya selingkuh gitu. Kalau kita ngomong, lu jangan sembarangan lu. Gue milih istri yang benar lo. Gue nabi lo. Lu jangan sedikit pun merendahkan derajat keluarga nabi. Neraka lah bagi kamu. Wah, kalau kita. Nah, nabi enggak. Ya Rasulullah bagaimana? Aku enggak tahu. Aku enggak tahu kata Rasulullah. Aku enggak tahu karena belum ada ayat yang turun. Ya. Sehari, 2 hari, 3 hari ditunggu tuh. Rasulullah enggak menjawab dengan lisannya. Rasulullah ingin menjawab dengan apa maksud Allah dari kejadian ini. Ya. Setelah 3 hari nggak ada jawaban, dikembalikan ke rumah orang tuanya. Makin rame dong. Wah beneran, Aisyah dikembalikan ke rumah orang tuanya tuh. Ya berarti bener tuh ya ceritanya. Wah itu kasak-kusuk segala macam, jadi berita macam-macam. Setelah 1 bulan baru kemudian turun ayat ya dalam surat An-Nur membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha ya. Kemudian Aisyah pulang gitu kan, mukul-mukul dadanya Nabi. Jahat. Enggak, kalau yang itu terakhir ya dari saya doang. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjawab, tapi Rasulullah telah menjadikan khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Imamnya Nabi adalah Al-Quran. Ada apa-apa Al-Quran dulu. Kan kita pengen juga dong kayak gitu. Masa iya sih gak pengen kayak Nabi? Ya. Atau kayak sahabat deh. Sahabat juga ada apa-apa Quran dulu. Ada apa-apa Quran dulu. Doanya kita juga kan Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam. Ya kalau Al-Quran imam, ya udah. Bismillah ya. Jadikan ya ini sebagai akhlak. Kemudian yang keempat, harus ikhlas menerima. Ya, jadi harus ikhlas menerima ayat apapun yang Allah kasih. Ya, pas dibuka nih, waduh, kok kayaknya gitu kan? Kayak bukannya Bunda Aisyah yang minta pulang Pak Nas ya. Ya seingat saya sih memang Aisyah pasti pengen minta pulang ke rumahnya Abu Bakar ya, karena nggak enak, karena Rasulullah SAW itu ya nggak ada jawaban, bingung Aisyah pada saat itu. Ya udahlah kalau gitu aku pulangin aja, dipulangin. Ya kan orang ngelihatnya Nabi mulangin. Nabi mulangin Aisyah. Oke. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ayat yang diterima, misalnya gini ya. Pas dibuka, loh kok nggak tepat, tutup. Pas dibuka, loh kok nggak tepat, tutup. Lah terus sebenarnya kita maunya apa sih? Maunya apa? Pas dibuka, kayaknya nggak tepat. Berarti kita ngatur Quran dong. Kita ngatur Quran supaya ayatnya sesuai dengan keinginan kita. Enggak dong. Harus ikhlas menerima. Ya. Ayat apapun yang Allah tunjukkan gitu ya, dalam keadaan apapun, pas dibuka, Masya Allah, iya, siap ya Allah gitu. Pas dibuka pasti ada rahasia Allah. Kenapa Allah tunjukkan ayat? Kalau memang dia adalah azab, peringatan, ya, ancaman, ya, kemudian neraka, terima aja. Allah, bisa jadi memang iya ya Allah, saya sadar ya Allah ini salah saya gitu. Oke ya, siap ya. Itu ketentuan, harus ikhlas. Yang kelima, yakini bahwa ayat yang terbuka sudah pasti jawabannya. Yakini. Jadi itu kan keyakinan, main keyakinan nih. Bahwa ayat yang kebuka itu sudah pasti jawabannya. Ya. Sudah pasti jawabannya. Kenapa? Karena gerak tangan. Kok gerak tangan ke sini? Gerak tangan, mata dan hati itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bergerak seperti ini juga kan semuanya ilham dari Allah. Tidak ada satupun yang kita bisa lakukan gerak itu kecuali atas izin Allah. Nggak ada yang ya nggak diizinkan oleh Allah. Jadi pas dibuka ya yakini bahwa ini udah pasti jawaban. Oke? Nah jawabannya itu ya udah pasti jawaban. Gini Bapak Ibu, kita tuh yakin banget sama Google kan? Ya ada apa-apa googling, ada apa googling gitu kan? Ada apa-apa googling, ya. Sampai mau kemana-mana aja kita sekarang googlingan kan gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu ya, mana lebih hebat antara Google sama Al-Quran? Google itu oke, Google itu hebat Bapak Ibu ya.
ada apa-apa dia semua. Bahkan dia ketika kita mau nanya nih resep nasi goreng kampung, ya, baru ketik resep dia kasih suggestion, kasih saran kan, resep gitu kan. Terus ada daftar tuh, resep apa di bawahnya. Duh, kok dia tahu sih? Saya baru ngetik pas resep, langsung nasi goreng kampung, nasi goreng kambing, nasi goreng apa gitu kan. Kemudian goreng, ya udah. Jadi artinya banyak sekali kecerdasan yang terjadi pada si Google itu. Namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Al-Quran pastinya lebih dahsyat, lebih hebat. Al-Quran itu ilahiyah intelligence. Mana lebih hebat? Ilahiyah intelligence dengan artificial intelligence. Ya. Karena Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in." Wa nazzalna, dan kami turunkan kepadamu al-kitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai'in. Tibyanan ini artinya menjelaskan segala sesuatu. Orang modern sekarang, tibyanan likulli syai'innya apa? Google. Orang sekarang bahkan disampaikan bahwa Google itu kayaknya lebih hebat dari apapun. Tibyanan likulli syai'in. Bagi umat Islam, tibyanan likulli syai'innya adalah, ya, tibyanan likulli syai'innya adalah Al-Quran. Tapi bukan saya berarti setelah ini saya nggak pakai Google. Saya pakai Google, malah senang saya dengan Google. Cuma gini, bandingan, ya, kita baru bisa tahu, ya, orang tuh pendek apa tinggi kalau ada bandingannya kan gitu. Dia tuh pendek apa tinggi sih? Kalau saya berdiri dengan anak saya tinggi. Kalau saya berdiri samping saya orang bule, saya pendek. Nah, Al-Quran disandingkan dengan Google, ya, baru mantep banget nih Google, apa Al-Quran. Karena Google aja yang artificial intelligence, dia mengetahui berbagai macam hal. Al-Quran lebih-lebih, berjuta bermiliar kali lipat lebih cerdas daripada Google. Jadi saya pakai Google, oke? Saya pakai Google, tapi ya, kalau Google aja sehebat itu, maka Al-Quran yang saya miliki jauh lebih dahsyat. Google bisa nggak jawab persoalannya ibu yang dari Solo kemarin, yang semalam itu saya cerita? Coba ketik di Google, anak saya meninggal dunia, suami saya yang nabrak, ya, dia mundur mobilnya di belakang, anak saya umur 1 tahun, kakaknya 2 perempuan, ngelihat dengan mata kepala sendiri, aku berada di dapur. Wahai Google, ya, apa saranmu? Apa saranmu? Klik. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, Google ada keterbatasan. Sementara Al-Quran nggak ada keterbatasan. Bahkan bukan hanya tibyanan likulli syai'in, dia adalah ruh. Ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruhan min amrina. Ya, dia adalah ruh dari sisi kami, artinya hidup. Bapak Ibu, ya, ruhan min amrina. Ya, nah di sini ruh itu disebutnya sebagai wahyu. Ya, ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Walakin ja'alnahu nuran. Ya. Dan kemudian dia dijadikan sebagai cahaya, ya. Cahaya. Ya. Cahaya. Masya Allah, dia ruh dan nur, ya, kemudian penyembuh, ya, kemudian penawar dan rahmat, kemudian juga hudan wa syifa, petunjuk dan penawar. Masya Allah, ya, Allah sudah berikan, disematkan kepada Al-Quran itu, ya, predikat-predikat yang jauh lebih tinggi. Nggak ada predikat yang menyamai Al-Quran ini sampai setinggi ini, ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau sama Google aja yakin, sama Al-Quran harusnya lebih yakin. Jadi siap ya. Jadi Bapak Ibu udah mandiri, yakin, harus begitu. Ya. Pas dibuka, oh ya, ini udah pasti jawaban. Ngerti nggak ngerti, pokoknya yakin bahwa itu jawabannya. Nah, sekarang semakin banyak energi positif seperti wudhu, sholat, zikir akan memudahkan proses pencarian. Makanya saya suka banget dengan camp online Magnet Rezeki spesial Ramadan. Karena Ramadan, di akhir Ramadan itu mantep banget. Ya, mantep banget.
Karena energinya wah itu maksimal sekali energi itu ya. Maksimal sekali energinya. Nah, Bapak Ibu ya itu akan memudahkan proses pencarian. Makanya saya sarankan kalau Bapak Ibu mau melakukan garpu tala itu harus setelah sholat. Ya, harus setelah sholat. Ya. Atau minimal ada wudhu. Ya. Tapi bagusnya setiap habis sholat. Kalau yang semalam kan memang sebagian dari Bapak Ibu udah sholat tahajud 2 rakaat dulu, ya kan? Ya, walaupun saya nggak ingat tuh, harusnya ngingetin dulu Bapak Ibu sholat dulu gitu. Tapi ya saya yakin lah Bapak Ibu udah sholat semalam itu, ya. Jadi nanti selepas ini Bapak Ibu kalau mau melakukan habis sholat, terserah sholat apa, mau sholat duha, sholat tahajud, atau sholat fardu, ya, sholat fardu. Garpu tala boleh buat waktu siang, boleh. Ya, boleh, asalkan itu tadi mungkin habis zuhur, ba'da asar gitu ya. Jadi pokoknya setelah selesai ya, setelah selesai sholat ya, karena energinya masih mantap. Jangan sampai gini ya, aduh gitu kan saya pengen melakukan garpu tala nih, lagi di halte bus, ya itu pun pakai HP doang gitu kan, pakai HP scrolling, gitu kan, nah nggak boleh kayak gitu ya. Dan kalau bisa sih Al-Qur'annya tuh semakin, dan tentunya ya artinya gini, makin bagus energinya makin bagus. Tahajud pasti lebih bagus daripada duha, ya kan? Kemudian ada wudhu pasti lebih bagus daripada nggak ada wudhu. Al-Qur'an yang ada artinya pasti Al-Qur'an yang nggak ada artinya pasti lebih bagus daripada yang ada artinya, kan? Energinya tuh pastinya sudah bercampur dengan energi yang lain kalau ada artinya, gitu kan? Nah, jadi artinya silahkan. Ini kan kaitannya dengan energi. Berikutnya yang ketujuh, lihat satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah, perhatikan keterkaitan dengan persoalan kita. Jadi lihat satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah, ya. Kemudian perhatikan keterkaitan. Apa ya keterkaitannya? Kenapa ya Allah kok kirimkan ayat ini kepada saya gitu. Terus kemudian perhatikan kata-kata kunci yang ada di sana. Kata-kata kunci itu yang nantinya akan menjadi pembuka dari persoalan-persoalan kita. Oke? Sekali lagi Bapak Ibu ikutin dulu ketentuan ini ya, karena kita nggak mungkin juga membahas 1.000 orang, 2.000 orang yang ada dalam grup ini kita bahas semua persoalannya. Bapak Ibu harus melakukannya mandiri, oke? Lihat satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah. Mungkin pas lihat nih, kok yang kelihatan ayat 16 nih. Pas turun ke bawah, kok belum nyambung nih. Tapi saya yakin pasti nyambung. Terusin ke bawah 18. Ya Allah, kok belum nyambung lagi. 19. Oke, gitu ya, makin nyambung. Pas 20, jelep. Nah, jadi ya sebenarnya Allah tuh pengen nunjukin kita yang 20, tapi ke 16 dulu. Nah, Bapak Ibu pasti coba perhatikan. 16, 17, 18, 19 itu pasti ada ibaratnya preambulnya, pendahuluannya, suasananya, ya, pengkondisiannya. Baru yang 20 jelepnya gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya nanya gitu kan. Tahu kata kuncinya bagaimana Pak Nas? Maksud saya kata kunci itu misalnya kayak di situ ada kata sabar. Oh, berarti sabar. Di situ ada kata tawakal. Oh, berarti saya harus tawakal. Googling aja tuh, ya. Tawakal tuh apa sih definisinya? Nah, nanti Anda bisa dapetin yang seperti itu. Jadi kayak mencoba mencari tahu gitu, apa maksudnya gitu. Kata-kata kunci itu atau kata-kata misalnya tawakal atau sabar atau takwa atau apa di situ, ambillah. Jadi kata-kata ambillah, nah ambillah tuh, oh berarti tadinya kan saya mau pindah kantor, gitu ya, udah lakukan istikharah, terus kemudian sekarang ini menentukan ambillah, oh berarti mungkin saya suruh ambil lagi, gitu. Jadi itu yang Bapak Ibu akan interaksi dengan diri sendiri, ya. Oke, berikutnya, jika sebuah rangkaian kisah, ikuti kisahnya dan ambil hikmah dari kisah itu. Kadang-kadang satu cerita, satu fragmen cerita itu nggak cukup dengan 1-2 ayat, tapi dengan 10 ayat. Tapi ada intisarinya tuh. Oh, ini toh intisarinya. Misalnya ketika Nabi Yusuf gitu kan dibuang sama adik-adik sama kakak-kakaknya gitu kan. Oh, gitu kan. Apa sih? Terusin. Oh, hikmahnya apa? Hikmahnya gitu. Kalau Nabi Yusuf gitu kan, fragmen yang mana nih? Oh, fragmennya tentang dia digoda oleh Zulaikha gitu. Nah, di situ pasti ada pelajaran-pelajaran yang Allah kasih di sana, ya. Ada pelajarannya di situ. Ya, jadi setiap kisah ada pelajarannya. Kisah ada pelajarannya. Jadi
kita ambil hikmahnya. Contohnya waktu itu Bapak Ibu ada seorang anak muda yang ikut camp pada saat itu. Dia konflik sama bapaknya. Jadi bapaknya itu cerai sama istrinya, sama ibunya. Terus kemudian melakukan KDRT sama ibunya. Tapi ibunya juga nggak bisa ngerawat anaknya sehingga sang anak ini tinggal sama neneknya. Nah sang anak ini dendam banget gitu, dendam banget dia sama bapaknya. Kalau sama ibunya dia nggak dendam, tapi nggak bisa hidup sama ibunya gitu. Dia cuma bisa hidup sama neneknya. Terus kemudian dia ikut kelas kita, pas Garpu Tala dia dapat kisah Nabi Musa sama Fir'aun. Musa Fir'aun. Terus kemudian dia nggak ngerti, gitu kan? Nah pada saat dia karena kalau lagi camp offline kan masih bisa kita panggil, oke coba ke depan gitu ya. Saya masih belum paham Pak Nas. Kenapa ya kok saya ini ya Musa dan Fir'aun gitu. Coba ambil hikmahnya apa gitu ya. Nah cuma kan pada saat itu saya bisa bantu. Tapi kalau seandainya saya nggak bisa bantu, Bapak Ibu yakin aja pasti bisa dapat hikmahnya gitu. Saya bilang begini, Fir'aun itu sejelek-jeleknya Fir'aun, dia adalah bapak angkatnya Nabi Musa. Dan sejelek-jeleknya Fir'aun, Nabi Musa harus menghormati Fir'aun, memuliakannya, ya, berkata-kata yang sopan. Di situ ada kata-kata faqula lahu qawlan layyinan. Maka katakanlah kepada Fir'aun itu kata-kata yang lemah lembut kepadanya. Langsung nangis ya anak itu. Langsung nangis dia. Langsung kayak jelek gitu loh. Karena dia dendam banget sama bapaknya gitu. Dapetin kisah Musa dan Fir'aun dan suruh untuk berkata-kata yang lemah lembut pada bapaknya sendiri. Yang kayak gitu-gitu. Jadi ambil hikmahnya. Berikutnya. Jika ada kata-kata ya jika ada kata-kata sekalian, kamu, mereka ganti semua dengan saya. Kalian akan diazab. Ganti dengan saya akan diazab. Ya. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Saya adalah orang-orang yang zalim. Kamu tidak bisa selamat dari pengadilan Allah. Saya tidak bisa selamat dari pengadilan Allah. Jadi ganti semuanya dengan saya. Kenapa? Karena dalam ilmu kuantum kita semua apa? Satu sama terhubung. Jadi udah nggak ada yang kita bisa tunjuk. Kita nggak bisa tunjuk orang lain. Misalnya pas lagi konflik gitu kan, pas di situ mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini dia. Akhirnya kita nunjuk orang. Padahal bisa jadi kita yang zalim. Pernah satu ketika ada yang dia tuh berkonflik gitu ya sama orang tuanya gitu, dan orang tuanya telah melakukan kekejian yang saya nggak bisa ceritain di sini. Pokoknya keji banget gitu ya orang tuanya. Terus kemudian pada saat Garpu Tala dia dapat tuh ayatnya, mereka adalah orang-orang yang zalim. Bener kan? Bapak saya tuh zalim, ibu saya zalim, kakak-kakak saya zalim, sehingga saya terusir dari rumah saya. Terusir dia. Ya, dia terusir dari rumahnya sendiri. Karena bapaknya melakukan perbuatan yang tidak sepantas ya, tidak senonoh. Terus kemudian masuk pengadilan, penjara. Terus kemudian si anak gitu kan pas pulang ke rumah diusir sama ibunya gitu. Waduh, itu kayaknya saya juga dengerinnya aduh gitu ya. Nah pas dia maju ke depan saya bilang gitu, mohon izin Bapak Ibu, ini ya Al-Quran tuh cermin. Cermin itu ngelihatnya begini bukan begini. Nah lihat nih, mereka adalah orang-orang yang zalim gitu. Enggak. Dia ngelihatnya begini, jadikan Al-Quran sebagai cermin. Ya Allah, cermin itu kan tujuannya bukan hanya mengkonfirmasi kita cantik dan ganteng kan, tapi melihat ada cemong-cemong gak, ada yang jilbab meletut-meletut gak gitu. Ada rambut yang menjuntai-menjuntai gak ya. Kemudian akhirnya kita perbaiki ya, seperti itu ya. Nah terus kemudian saya bilang, Bu, berarti kan kita harus bercermin. Mereka adalah orang yang zalim, ganti saya adalah orang yang zalim. Oh gitu ya Pak Nas. Dia nggak terima. Di kelas mesti diterima. Oh oke, baik Pak Nas, di kelas tuh. Pas nyampe di kamarnya dia WA saya, Pak Nas saya nggak terima. Dia bilang gitu. Pak Nas saya nggak terima. Boleh saya cerita Pak Nas? Dia cerita lah. Wah, dia cerita semua kesalahan bapaknya, kesalahan ibunya, kesalahan kakaknya. Terus dia cerita sampai saya diusir Pak Nas gitu ya. Ini sekarang saya Pak Nas berusaha menjadi seorang ustazah gitu ya. Tujuan saya adalah untuk melihat mereka di neraka.
Ya Allah, sampai begitu Bapak Ibu, ya. Oke, saya bilang, siap, ya. Ibu ikuti dulu materinya sampai akhir, saya bilang gitu, ya. Ikuti materinya sampai akhir. Mudah-mudahan ibu bisa mendapatkan hikmah gitu. Terus udah selesai acara gitu kan. Kemudian saya keingetan tuh udah 2-3 hari selepas camp gitu kan. Si ibu itu kok nggak ngontak-ngontak lagi. Akhirnya saya sapa lah beliau. Bu, gimana kabar? Kemarin cerpennya nggak lanjut, saya bilang gitu kan. Cerpennya nggak lanjut, saya bilang gitu. Terus kemudian dia bilang gini. Saya sudah paham Pak Nas. Sayalah yang zalim. Dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat banget. Itu si ibu itu dahsyat. Saya bilang, ya Allah. Ya, gimana bisa gitu kan. Seorang yang dendam puluhan tahun. Ya, terus kemudian dia dapat ayat Al-Quran. Ya. Nah kalau seandainya kita tuh masih masih belum turunin garis kebenaran. Dan kita menganggap diri kita benar gitu. Nggak dapat hikmahnya Bapak Ibu. Nggak dapat. Garpu ta'ala bukan untuk itu. Lebih baik Bapak Ibu gak usah lakukan garpu ta'ala deh. Ngaji aja, ngaji yang benar gitu. Tapi kalau garpu ta'ala, Bapak Ibu harus merendahkan diri dan mengatakan kita di sisi yang salah. Walaupun gitu ya, kita sudah terzolimi dengan orang lain. Dia bilang gitu. Saya sudah paham Pak Nas. Sayalah yang zolim. Kok bisa ibu yang zolim? Kan mereka yang menzolimi ibu. Saya zolim karena mendoakan mereka gak bagus Pak Nas. Saya mendoakan mereka masuk neraka Pak Nas. Saya mendoakan mereka semuanya diazab sama Allah Pak Nas. Saya mendoakan mereka semua gitu ya. Itu berada di kerak api neraka jahanam Pak Nas. Itu kan dendam Pak Nas. Dan saya baru paham Pak Nas. Bahwa ternyata dendam itu yang membuat rezeki saya tertutup selama ini. Aduh, keren banget Bapak Ibu. Saya tuh kalau saya yang kayak gini-gini dengar-dengar kayak gini pengen nangis Bapak Ibu. Ya udah. Nggak berhenti-berhenti nangis lah saya, ya. Betapa bayangkan kalau seandainya Al-Quran tidak memberikan petunjuk kepadanya, sampai kapan dendamnya dibawa? Ya, dendam sama orang tua yang telah melahirkan. Pastinya ya persoalan setiap orang beda-beda ya. Nah sekarang tinggal tunjuk diri. Mereka ada orang yang zalim, saya, gitu ya. Pokoknya saya, ya seperti itu. Si ibunya diundang dong Ustadz ke camp. Apa beliau sudah ikut magnet rezeki? Ya udah ikut. Emang dia ikut camp. Ya, emang dia ikut camp. Cuma kan kadang-kadang ada yang perlu saya rahasiakan, ya. Identitasnya itu saya harus rahasiakan. Oke, yang ke-10. Metode ini bukan tafsir agama, tapi tafsir kehidupan menggunakan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kita bukan menafsirkan Quran. Karena kalau menafsirkan Quran itu perlu ilmu Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu ilmu. Ada 14 ilmu alat. Nahu, sorof, mantik, balagoh, ulumul Quran, ulumul hadis, asbabul wurud, asbabun nuzul, ya, berbagai macam ilmu untuk menafsirkan Quran. Jadi kita nggak bisa menafsirkan Quran. Jadi bukan otak kita nafsirin Quran, bukan. Oke, bukan begitu. Tapi kita punya kehidupan, terus kemudian kita mencoba memandangnya dari sudut pandang Quran. Itu sepenuhnya berbeda. Oke? Itu sepenuhnya berbeda. Ya, sepenuhnya berbeda. Jadi ini tafsir kehidupan menggunakan Al-Quran dengan prinsip-prinsip yang sudah kita disiplin lakukan. Garis kebenaran, buka perisai dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan menafsirkan Quran, jangan menafsirkan agama karena kita nggak punya ilmunya. Tapi ya jadikan Al-Quran sebagai salah satu alat tafsir. Karena kan ada yang namanya tafsir Quran bil Quran gitu. Quran menafsirkannya dengan Quran. Itu nanti ada ilmunya sendiri, itu ilmu tafsir. Saya juga cuma tahu kulitnya doang. Ya. Nah, cuma ini bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Lebih ke arah tadabbur gitu. Jadi ini tuh lebih ke arah tadabbur, mentadabburi isi Al-Quran dan disesuaikan dengan kondisi diri. Gitu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa paham. Yang ke-11 biasa dikenal dengan tawassul bil Quran. Tawassul itu meminta pertolongan dari amal soleh. Dan itu diperbolehkan, dalilnya juga kuat ya. Sahih dalilnya ya. Ini ada ya. Pertama kali ikut camp offline di Bogor batch 3, saya mendendam sama ayah saya berpuluh tahun dan sama mantan suami saya. Alhamdulillah setelah ikut camp ya,
Setelah ikut camp, saya benar-benar melepaskan semua rasa itu dan hidup dengan hati yang damai. Dengar cerita tadi, air mata saya terus menerus menetes. Merasakan ilmu ini memberi kehidupan baru buat masa depan saya sekarang. Yes. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperindah masa depan. Kayaknya bagus ya di kaos tuh. Ya, bikin kaos ya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperindah masa depan. Iya. Ini yang kayak gini-gini nih. Gimana kalau seandainya tidak dengan ilmu, nggak bisa Bapak Ibu menurunkan ego itu, Masya Allah. Ya. Ya Allah, saya jadi ngerti sekarang Pak Nas. Selama ini saya menyimpan dendam atau kekesalan dengan mertua dan keluarganya. Inilah yang menjadi perisai rezeki saya selama. Iyalah. Iya. Ini kayak gini nih. Ngembeng. Tawasul bil Quran. Tawasul bil Quran itu Bapak Ibu gini. Waktu itu ada 3 orang pemuda yang mereka masuk ke dalam goa. Tiba-tiba itu ada batu yang nutupin goa, pintu goa itu. Mereka udah bolak-balik mencoba berbagai macam cara, nggak bisa. Akhirnya satu orang berdoa, ya Allah, aku pernah melakukan amal soleh ini. Tolong ya Allah buka. Kebuka, grek gitu. Yang kedua, ya Allah, aku pernah melakukan amal soleh ini. Kebuka, grek. Tapi mereka belum bisa keluar. Yang ketiga, ya Allah, aku pernah melakukan amal soleh ini ikhlas karenamu. Kalau memang benar ya Allah, aku melakukan ikhlas karenamu, maka bantu kami ya Allah. Kebuka, krek. Akhirnya ketiga-tiganya bisa keluar. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nah, itu akhirnya menjadi satu ketentuan bahwa diperbolehkan untuk yang namanya tawasul bil amal. Meminta pertolongan dari amal-amal kita. Yang tadi itu, yang orang pertama amal solehnya adalah bakti pada orang tua. Orang yang kedua itu ya amal solehnya adalah khauf iqabillah, takut akan azab Allah. Yang ketiga ya dia adalah amalannya sedekah. Ya. Jadi kita bisa meminta tolong gitu. Nah, ini kita amalannya tawasul dengan Quran. Ya Allah, aku punya persoalan. Ya Allah, bantu aku ya Allah dengan keyakinanku yang penuh terhadap Al-Quran. Ya, aku sadar juga ada peran kesalahanku, maka titipkan kepadaku. Nah, itu tawasul namanya, ya. Apakah diperbolehkan? Ya boleh dong. Ya, tawasul bil Quran. Nah, cuma kalau istikharah, Bapak Ibu kalau istikharah, tadi ada yang nanya tuh. Apakah tawasul itu sama? Apakah garpu talani sama dengan istikharah? Berbeda, ya. Jadi istikharah tetap sholat 2 rakaat. Istikharah itu tetap sholat 2 rakaat. Kemudian baru kalau mau setelah sholat istikharah tawasul boleh, ya. Istikharah dulu baru tawasul, ya. Oke, berikutnya yang ke-12. Jika peringatan, azab, ancaman, neraka, teruskan. Jadi jangan pas dibuka, azab tutup gitu. Enggak, terusin dong. Terusin. Jadi pas dibuka gitu kan, aduh neraka nih gitu kan. Pas ditunjuk, ya Allah neraka, tutup. Jangan, terusin. Ya. Sampai ayat yang optimisme. Kenapa? Karena ya susunan ayat Al-Quran itu dia seperti kue lapis. Susunan Al-Quran itu seperti kue lapis. Basyiron naziron, basyiron naziron, basyiron naziron. Basyiron itu kabar gembira, naziron ancaman. Kabar gembira ancaman, kabar gembira ancaman. Jadi kalau Bapak Ibu dapatnya ancaman, setelah itu pasti dapat kabar gembira. Selalu itu. Ya, selalu. Terusin sampai yang syifanya. Mungkin pas kita buka yang ke-20 ya. Waduh, ini ancaman. Terusin sampai ada yang syifanya di sana. Nah, syifanya itu yang menjadi jelek, ya. Tapi ya ancaman-ancamannya itu jadikan sebagai cermin. Jadikan sebagai cermin. Iya ya, saya salah gitu, ya. Seperti itu. Oke. Nah, waktu itu pernah aja Bapak Ibu, pernah ada. Ini kisahnya Masya Allah ya. Waktu itu ada orang yang WA saya, Pak Nas ya. Saya sedang punya persoalan gitu kan. Akun media sosial saya semuanya dibajak dan orang yang membajak itu melakukan penipuan, ya kan? Melakukan penipuan. Penipuannya apa? Ya minta-minta duit gitu ya, biasa ya. Terus kemudian ya banyak korbannya. Ya korbannya A, B, C, D gitu ya. Nah, pada saat korban-korbannya itu A, B, C, D itu konfirmasi ke orang yang benar, kamu kemarin udah terima ya dana aku gitu, sekian juta gitu. Mohon maaf gitu kan. Itu tuh penipuan gitu. Nah, pas dia ngomongin itu penipuan, si ABCD nggak terima. Wah,
nggak mau tahu saya gitu kan. Pokoknya kamu harus kembaliin balik duit saya gitu. Ya, itu mah kan cuma akal-akalan kamu doang, itu penipuan. Siapa yang tahu kalau itu penipuan, yang bener kamu kok. Jadi dia malah berkasus di polisi, ya gara-gara ini. Nah itu tuh karena berkasus di polisi, akhirnya dia ya udah kebingungan lah gitu ya. Dia WA saya, Pak Nas gimana ya? Ya udah ibu kan masih ingat Garpu Tala, masih Pak Nas. Ya coba Garpu Tala. Pas Garpu Tala isinya azab dan azab semua. Azab gitu kan. Wah, azab semua. Dia kirim ayatnya ke saya. Nih Pak Nas gitu kan. Ayatnya kok azab semua Pak Nas. Saya buka kan, iya bener. Ya, sampai akhir surat Bapak Ibu. Azab itu cuma ada sedikit gitu ya, sedikit itu. Jadi tonnya itu, ton ayatnya gitu ya. Azab semua, tapi ada sedikit gitu ya. Ya kayak selingan aja gitu ya. Kenapa kamu berbuat seperti itu padahal dulunya ya andaikan kamu beramal soleh gitu. Terus kemudian sungguh kau akan diazab kayak gitu-gitu. Nah, andaikan kau beramal soleh ini nih gitu ya, yang jadi positifnya, syifanya. Setelah itu azab semua sampai akhir surat. Saya nanya tuh, ya, saya nanya sama dia, mohon maaf ibu pernah dosa apa? Sampai ayatnya tuh sampai begini dahsyatnya. Dia bilang, waduh saya mah pendosa Pak Nas. Saya nggak mungkin diampuni Allah Pak Nas. Loh kok ibu sampai tahu begitu? Iyalah iya Pak Nas. Saya mah udah nggak mungkin Pak Nas diampuni Allah. Ya semua orang bisa diampuni. Saya bilang gitu. Semua orang bisa diampuni. Saya bilang gitu kan. Kalau saya nggak mungkin Pak Nas. Semua orang bisa diampuni ibu sebelum nyawanya ditenggorokan. Saya bilang gitu. Kalau saya nggak mungkin Pak Nas. Karena saya pendosanya udah keterlaluan. Dia bilang gitu. Ya, nah karena dia ngomong kayak gitu akhirnya saya pancing lah. Ibu belum pernah ngebunuh kan? Saya bilang gitu. Udah Pak Nas, waduh udah ngebunuh nih gitu kan. Kan ngebunuh dosa besar. Ya, terus kemudian saya ingat tuh kisah pemuda yang ngebunuh 99 sampai ngelengkapin jadi 100 kan. Bapak Ibu pasti pernah dengar hadis itu. Saya bilang begini, belum nyampe 100 kan Bu? Saya bilang gitu kan. Saya berharap jawaban dia tuh belum lah Pak Nas gitu kan. Nah kalau belum itu ya masih ada yang 100 itu diampuni. Saya bilang gitu kan. Nah harapan saya gitu. Belum nyampe 100 kan Bu. Dia jawabnya begini. Udah lebih Pak Nas. Astagfirullahaladzim. Udah lebih 100. Ya. Udah lebih 100 saya bilang. Ya. Akhirnya saya diam Bapak Ibu. Diam Bapak Ibu. Waduh. Saya bilang ini jangan-jangan pembunuh berdarah dingin nih gitu. Udah lebih dari 100 dia bunuh. Akhirnya saya diam Bapak Ibu. Saya takut Bapak Ibu. Sampai saya Allah karim ya Allah lindungi aku ya Allah. Ini kayak apa ya? Kayak maniak bunuh orang gimana sih? Ya, kayak gitu tuh. Saya takutnya kayak gitu. Ini jangan-jangan saya diketahui nih posisi apa namanya tempat tinggal saya. Saya diam Bapak Ibu. Diam Bapak Ibu. Ya. Setelah beberapa lama gitu, berapa jam gitu. Terus kemudian dia cerita, Pak Nas, saya itu dulunya pelacur Pak Nas. Sejak SMP. Sekarang umur saya udah 40 tahun lebih dan saya udah gak dipakai sama germo saya. Dia bilang gitu. Sejak SMP itu Pak Nas, kalau saya pas lagi gak enak badan Pak Nas. Gak enak badan Pak Nas, itu saya pasti minum jamu penggugur kandungan Pak Nas. Dia bilang gitu. Terus kalau seandainya janinnya udah jadi, ya saya ke dukun beranak Pak Nas, minta diaborsi. Dan itu jumlahnya udah lebih dari 100 Pak Nas. Dan benar Pak Nas. Sebelum kejadian ya sosmed saya dibajak itu Pak Nas, itu bayi-bayi itu mendatangi saya pada mimpi saya Pak Nas. Benar Pak Nas. Semua yang ada dalam ayat Al-Qur'ani benar semua Pak Nas. Ya. Saya adalah orang yang zalim Pak Nas. Tapi apakah saya bisa diampuni Pak Nas? Gitu. Ya Allah Bu, saya bilang Bu bersyukur. Saya bilang gitu. Bersyukur. Saya lihat di situ ayatnya, seandainya dahulu mereka beramal soleh. Ya Allah ibu kan belum mati, saya bilang gitu. Ibu belum menghadapi azab Allah. Ibu belum menghadapi yaumul hisab. Di sini masih seandainya mereka beramal soleh gitu. Saya bilang Bu ambil amal soleh ini, saya bilang gitu.
Ambil amal soleh ini. Allah kasih kabar gembira buat ibu. Ada pezina yang diampuni Allah. Saya bilang gitu. Akhirnya saya dapat sebuah cerita kan. Tentang seorang pezina yang di akhir hayatnya itu ngelihat ada binatang, kucing apa anjing itu. Kemudian diminumin dengan ya sepatunya. Setelah dia bertaubat gitu ya. Setelah dia bertaubat dia minumin gitu kan. Ya Allah, seandainya aku bisa menutup semua amal burukku ya Allah dengan memberikan sedikit minuman ini kepada hewan ini ya Allah, maka aku minta taubatmu ya Allah. Saya cerita begitu sama dia, nangis dia. Ya Allah Pak Nas, terima kasih Pak Nas. Jadi saya bisa diampuni, bisa. Ibu bersyukur saya bilang. Bersyukur ada yang membajak sosmed ibu. Karena itu pintunya. Pintu ibu menemukan ayat ini, saya bilang gitu. Kan selama ini Bapak Ibu ya, kita ada musibah. Musibah-musibah itu kan kita musuhi gitu loh. Tapi bisa jadi musibah itu adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kita kepada Allah. Sampai derajatnya si ibu itu tadi saja. Ya, Masya Allah. Ya. So Bapak Ibu, teruslah berpositif thinking kepada Allah. Jadi buka Quran, ada susunan azab-azab itu nggak apa-apa, terima aja. Siap ya Allah, memang saya menghina ya Allah. Saya salah ya Allah, saya hina dina di hadapanmu. Terus kemudian teruskan dan temukan syifanya. Sampai sederajat si ibu tadi aja itu dapetin syifanya, apalagi Bapak Ibu semua. Yang ke-13. Nah, ayat yang terbuka, yang terkena di hati itu yang jadi bahan Bapak Ibu semua. Jadi bahan apa? Bahan zikir Bapak Ibu. Bahan zikir. Yang dizikirkan tentunya yang positif dan jumlah zikirnya disesuaikan dengan hati. Tentunya makin banyak makin bagus kan. Makin banyak makin bagus. Jadi misalnya ya saya waktu itu ada sengketa tanah gitu kan. Sengketa tanah. Gimana ya sengketa tanah ini? Ya udah saya zagar putala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kadang-kadang kita ketika ada sengketa itu kita pengen menyelesaikannya dengan logika gitu kan. Gak usah pakai logika, udah zikir aja. Setiap habis sholat Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu ayat yang saya dapat untuk sengketa itu. Nah, untuk anak laki-laki saya zikirin. Ya. Untuk anak laki-laki ya saya zikirkan. Ya Allah, kenapa ya saya enggak punya anak laki-laki gitu kan? Ya habul liman yasha'u inatha wa yahabul liman yasha'u dzukur. Itu saya zikirin terus Bapak Ibu. Setiap ada anak laki-laki gitu ya. Ya habul liman yasha'u inatha wa yahabul liman yasha'u dzukur. Saya itu zikir. Sampai kapan zikirnya itu? Satu, sampai persoalannya terjawab, selesai. Ya. Seperti wadduha wal laili saja ketika saya dipanggil BAP gitu kan di polisi. Maka saya zikirkan sampai saya enggak berkasus lagi. Tapi ada yang zikirnya enggak beres-beres sampai sekarang, yaitu pengen punya anak laki-laki. Ya, zikirnya sampai sekarang nggak beres-beres. Terus saja Bapak Ibu, saya berzikir terus. Gitu ya. Nah, jika ada doa yang dititip di ayat tersebut, waduh itu mantep banget. Waktu itu ada yang dia tuh pengen dapat rumah gitu. Karena rumah yang sekarang itu ya dia pengen lebih tinggi lagi lah gitu kan. Pak Nas tolong share cara zikirkan ayat yang panjang bila susah menghafal. Pilih aja yang kan mungkin ada potongan ayat ya. Potongan ayat ya kayak seperti tadi Rijal tadi. Ya, panjangkan ayatnya Rijal tadi ya, terus kemudian diambil yang paling ujung. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi yang panjangnya itu pilih satu. Seperti misalnya nih kayak COVID-19 gitu ya. Bapak Ibu harus punya, setelah ini Bapak Ibu harus punya ayat perlindungan khusus spesifik, personalized untuk Bapak Ibu. Saya punya ya. Jadi setiap pagi itu saya pasti baca ya. Itu dalam potongan surat Al-Haqqaf. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sampai sekarang saya zikirin udah 1 tahun. Ya. Udah 1 tahun. Ya Allah, sekarang itu pertanyaan saya nih ya. Ya Allah, banyak banget cerita tentang COVID ya Allah. Aku nggak tahu ya Allah tentang COVID ini ya Allah. Aku minta ayat perlindungan darimu ya Allah. Titipkanlah kepadaku 1 ayat yang membuat aku tenang menghadapi COVID-19 ini ya Allah. Aku buka ya, saya buka, dapat tuh ayat. Dapat ayat dan itu yang saya zikirkan terus. Ya, sampai sekarang. Ya. Seperti itu ya.
Nah, jadi dapat ayat perlindungan Covid sampai sekarang Bapak Ibu ya. Saya juga sekarang lagi zikirin sebuah ayat juga gitu kan. Lahu maqalidus samawati wal ard, 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 lahu maqalidus samawati wal ard. Ada, dialah yang memiliki kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ya. Jadi ada satu persoalan lah yang saya harus selesaikan gitu ya. Nah, akhirnya saya dapetin itu ayat. Tiap pagi saya zikirkan 33 kali. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan nanti Bapak Ibu yang menentukan sendiri dosisnya gitu. Seberapa kuat, yang penting konsisten. Bisa 3 kali, bisa 5 kali, 7 kali. Bisa juga yang banyak ya. Tentunya makin banyak makin cepat tuh selesainya persoalannya. Pak Nas, apabila satu persoalan itu udah lama belum selesai juga, apakah ayat yang dizikirkan tetap itu atau cari ayat yang lain gitu? Boleh. Jadi kalau seandainya udah, aduh ini kok nggak beres-beres nih, ya udah coba lagi lakukan garpu tala lagi gitu ya. Yang ke-15, jika tantangannya memiliki lapisan, buka ayat dengan beberapa layer. Nah, ini maksud saya tadi, gitu kan? Ya. Mau mengingatkan Pak Nas, bentar lagi sholat zuhur. Iya, siap. Siap. Oke, jika tantangannya memiliki lapisan, buka ayat dengan beberapa layer. Mungkin yang pertama gitu ya, kita masih belum paham. Ya, jeda 2 hari 3 hari. Yang ayat itu zikirkan dulu. Oke? Kita dapat ayat A gitu. Ya udah kita zikirkan. Terus kemudian setelah 3 hari buka garpu tala lagi. Dapat ayat B, zikirkan lagi. Gitu. Ya, setelah 1 minggu atau 1 tahun gitu. Buka ya, mungkin dia perlu ngejelebinnya tuh perlu beberapa kali gitu. Ya sampai akhirnya jelek banget gitu ya. Seperti itu. Oke, yang ke-16, mudah-mudahan selesai sebelum zuhur ya. Di sini zuhur masih 14 menit. Jika masih belum paham juga, Pak Nas, saya belum paham Pak Nas. Udah zikirin aja dulu. Ya Allah, aku menzikirkan ayat yang aku nggak paham. Dalam beberapa waktu pasti akan dikasih paham. Entah dari ustadz ceramah, entah dari sebuah link yang nyasar ke kita. Waktu itu ada seorang yang dia tuh nggak ngerti gitu kan, loh kok ayatnya nggak paham saya, dia punya penyakit apa, hepatitis apa gitu ya. Terus kemudian dia zikirkan, nggak nyambung, cuma dizikirin aja gitu loh, nggak nyambung ya kan. Kita harapannya tuh apa, ada kalimat tentang hati atau kalimat tentang apa gitu kan di situ. Ini enggak, dizikirin aja. Beberapa hari kemudian dapat sebuah link tentang dokter yang bisa mengobati hepatitis khusus yang diderita oleh beliau. Karena kan galau banget ya. Nah, jadi zikirin aja. Jadi kalau belum paham nggak paham. Yang penting itu bukan pahamnya, yang penting itu adalah paham penting juga sih. Yang penting yakin. Jadi yakin dulu baru paham. Kalau pahamnya nggak dapat, yakinnya dapat. Gitu ya. Jadi 2 aja nih yang kita perlukan dalam metode ini, yakin paham. Kalau yakin tambah paham, mantep. Kalau yakin nggak paham, udah zikirin aja dulu. Yang penting pegang yakinnya. Kalau paham tapi nggak yakin, nggak ya. Udah paham tapi belum yakin, gimana ceritanya ya. Yang ke-17, untuk wanita haid, minta orang lain yang membukakan. Jadi misalnya nih ada ya wanita haid ya. Waktu itu misalnya anak saya yang kedua tuh gitu kan. Oh, tahu-tahu dia pergi tanpa izin saya, pergi ke bioskop gitu kan. Pas pulang gitu ya, saya pas bangun gitu kan, bangun tidur, mana tuh si Fadila pergi ke bioskop Bi? Astagfirullah, kok nggak izin Abi gitu. Sebagai seorang orang tua pengen marah kan, cuma kan nggak boleh marah. Oh, tahan tuh sampai dia pulang. Pas dia pulang gitu kan, pas dia pulang dari mana? Dari bioskop Bi gitu kan. Astagfirullah, anak pesantren ke bioskop. Ya udah dah, Abi nggak bisa marah. Garpu tala aja, garpu tala. Tapi aku lagi haid Bi. Aduh, lagi haid. Terus gimana dong? Kakaknya gitu. Coba Farha lagi haid nggak? Enggak Bi. Oke, dua-duanya wudu. Dua-duanya wudu ya. Terus kemudian yang satu si kakak yang nggak haid pegang Quran. Yang lagi haid dengerin. Ya. Terus self talknya saya yang ajarin anak saya. Fadila, ikutin kata-kata Abi. Ya Allah,
Aku baru saja melawan ya Allah orang tua ya Allah. Aku pergi tanpa izin ya Allah. Dan aku pergi bersama dengan teman-temanku ke bioskop ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Aku sadar ini kesalahanku. Gitu ya. Jadi dia ngikutin tuh. Yang ngebuka kakaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas dibuka ditunjuk. Ya, sungguh orang-orang yang berjalan bersama dengan teman-temannya itu. Pas banget. Sungguh orang-orang yang berjalan bersama dengan teman-temannya itu. Terus kemudian di situ ada kafaratnya. Kafaratnya disuruh sedekah. Ya udah, kamu apa yang bisa kamu sedekahkan, ya? Langsung pergi ke masjid sedekah gitu. So, jadi gitu caranya ya. Ya, jadi si adiknya tadi si Fadilah akhirnya bukannya pakai HP. Yang ke-18, metode garpu ta'ala itu cocok untuk semua level manusia, hanya diperlukan keyakinan yang penuh. Yakin, paham. Yakin, paham. Ya kalau yakin insya Allah, paham, mantep. Kalau nggak paham juga yakin pegang, ya. Orang sama Google aja yakin kok, ya. Kalau, nah ini bener ya, bioskop itu tengok wayang, tengok wayang, betul. Oke, ya. Terakhir sebelum selesai, aplikasi garpu ta'ala ini bisa untuk penyembuhan, ya, penyembuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lagi nggak sehat, ya udah ambil garpu ta'ala, ya ambil Al-Quran garpu ta'ala, tiup, minum, insya Allah untuk pertolongan pertama. Setelah itu tanya orang yang lebih paham. Kita ke dokter bukan karena dokter bisa menyembuhkan, tapi karena dia lebih paham daripada kita. Yang menyembuhkan tetap Allah, ya. Kemudian mengusir jin, nah paling gampang ngusir jin, ya, paling gampang ngusir jin. Kalau jinnya ada dalam tubuh, garpu ta'ala, ya, kemudian itu tiupin tiap hari, tiup, ya. Misalnya dapat ayat Robis Rohli misalnya, Robis Rohli Sadri wa yassir li amri. Tiup berapa kali gitu kan? Misalnya 10 kali, 11 kali, 15 kali, 17 kali, 19 kali, terserah. Kemudian minum. Itu insyaallah ya, si jinnya itu keluar. Ya, mau dia kesurupan sehebat apapun jinnya keluar itu, karena Quran lebih hebat daripada jin. Ya. Tinggal ya kita kalau kayak corona nih, corona juga kan ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sampai sekarang kita masih diselamatkan sama Allah, belum kena corona. Wallahu a'lam, mungkin pernah juga kena, tapi ya kan Depok ini dulunya hitam, ya, karena banyak yang kena di Depok gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini ya dengan menggunakan perlindungan ayat-ayat itu, kita sebutnya sebagai Quranic immunity, ya, Quranic immunity. Nah, tapi untuk menghadapi ini kita takut banget nggak boleh menghadapi COVID dengan Quranic immunity. Kita Bismillah, sudah terjadi imunitas dalam diri kita dengan Quran. Tapi abai banget juga nggak boleh. Tetap pakai masker gitu, tetap jaga jarak gitu, tetap ngikuti pemerintah. Saya mazhabnya ngikut pemerintah. Artinya pemerintah yang pastinya mengelola lah gitu ya tentang wabah ini. Ya. Kemudian memilih pemimpin juga begitu. Tapi kalau untuk memilih biasanya istikharah dulu, baru menggunakan garpu ta'ala sebagai salah satu alat bantu. Oke Bapak Ibu, itu dia 19 ketentuan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan menerima penjelasan ini, Bapak Ibu coba lihat ke kasusnya Bapak Ibu semua. Oke, lihat ke dalam kasusnya Bapak Ibu, terus kemudian akhirnya bisa ya mengelolanya sendiri. Jadi mandiri, tinggal lihat aja 19 ketentuan ini ya. Ulang-ulang lagi tentang 19 ketentuan ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya bisa memberikan kebaikan buat kita semua. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa dulu, nanti insya Allah jam 1 kita bareng sama Mas Ari Untung tentang perjalanan hijrah beliau, dan jam 4 nanti insya Allah kita akan diskusi tentang garpu ta'ala. Sudah azan, saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia,
petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.